Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' An-Nasru, para guru, para sepuh, para tokoh, jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Atalallahu hayatana ala ta'atih. Semoga Allah panjangkan usia kita semua untuk selalu taat kepadanya. Wa syafa mardana, yang sakit Allah sembuhkan dan disehatkan. Wa yassara umurana, mudah-mudahan urusan kita oleh Allah juga dimudahkan. Mudah-mudahan pula apa yang akan kita kaji oleh Allah diberikan kemudahan dalam pemahaman dan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini insyaallah tentang sanksi dalam hukum Islam, atau bahasanya yaitu dimulai dari hudud. Karena nanti sanksi itu ada hudud, ada takzir, juga ada yang namanya kisos. Ini berbicara tentang sanksi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ta'riful haddi, definisi tentang had atau dikenal dengan hudud. Al-had fil lughati al-man'u. Had itu menurut etimologi artinya adalah al-man'u, yaitu pencegahan. Walidha summiyal bawwabu haddadan. Bawwab, penjaga pintu itu dinamakan haddad. Kenapa? Liman ihi an-nasah anid dukhuli, karena ia melarang orang-orang untuk masuk. Makanya bawwab dalam bahasa Arab itu terjemah kita adalah penjaga pintu, penjaga gerbang, yang juga disebut dengan haddad karena artinya tugasnya adalah mencegah orang lain untuk bisa masuk, seperti yang di depan. Di pos itu namanya adalah bawwab, pos itu namanya haddad. Wasummiyat al-uqubatu hududan. Sanksi-sanksi dalam Islam itu dinamakan hudud. Kenapa dinamakan hudud? Likauniha mani'atan minartikabi asbabiha. Karena fungsi hudud itu memprotek, mencegah orang untuk tidak melakukan sebab yang bisa mendatangkan hudud. Jadi adanya hudud itu adalah sebagai bentuk pencegahan supaya orang itu tidak melakukan sebab yang bisa mendatangkan sanksi. Wa hududullah, sementara had-had Allah, maharimuhu, yaitu adalah larangan-larangannya. Kenapa? Li'annaha mamnu'atun, karena larangan-larangan Allah itu memang hukumnya adalah dicegah atau dilarang. Dalilnya apa? Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah, tilka hududullahi, itu adalah had-had Allah, batasan-batasan dari Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Namanya adalah hudud. Wa hududullahi aidan ahkamuhu aima haddahu wa qaddarahu. Had-had Allah itu juga berkenaan tentang hukum-hukum yang sudah Allah batasi dan Allah tetapkan. Maka fala yajuzu ayyata'addahul insanu, maka tidak boleh satu manusia pun yang melampauinya. Jadi tidak boleh batasan-batasan itu dilampaui.
Kenapa berbahaya? Kalau ada marka jalan garis putih tengah itu namanya had, hudud, batasan. Jangan lewat, itu namanya adalah batasan. Wasummiyat hududan, juga disebut dengan hudud li'annaha tamna'u anit takhatti ila ma wara'aha. Karena dengan adanya hudud itu bisa mencegah siapa saja untuk melangkah, yaitu melewati garis batas yang sudah ditentukan. Firman Allah, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan dari Allah, maka jangan lampaui. Berarti hudud itu sebagai bentuk bagian dari sanksi dalam hukum Islam, bisa dipahami itu adalah batasan yang tidak boleh didekati, apalagi batasan itu kemudian dilalui. Sebab kalau nanti dilalui, maka hudud itu akan diberlakukan. Itu menurut bahasa, makanya disebut dengan hudud. Sementara kalau dari perspektif terminologi, dari istilah syarak, wal haddu fi syar'i fi istilahil hanafiyati, had dalam pandangan syarak menurut istilah ulama madhab Hanafi, uqubatun muqaddaratun wajibatun haqqan lillahi ta'ala. Had atau hudud adalah sanksi yang sudah ditentukan, wajib hukumnya diberlakukan, dan itu merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya adalah had. Artinya kalau berbicara tentang sanksi dalam perspektif hukum Islam, menurut ulama madhab Hanafi, yang disebut sanksi hudud, karena ada sanksinya kisos, ada sanksi nanti itu takzir, maka sanksi yang berupa hudud ini adalah sanksi yang sudah ditetapkan dan ditentukan wajib sebagai hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yusammat ta'ziru haddan. Takzir itu tidak disebut dengan had. Jadi ada istilah takzir. Kenapa? Li'annahu laisah bimuqaddarin. Sebab takzir itu bentuk sanksi yang tidak ditentukan. Makanya kebanyakan hukum itu adalah menggunakan takzir. Itu namanya adalah takzir. Itu. Wala yusammal qisasu aidon haddan. Qisas itu juga tidak dinamakan sebagai had. Karena bentuk sanksi dalam Islam itu sekali lagi ada namanya had, ada namanya takzir, ada namanya yaitu adalah kisos. Nah ini. Kenapa? Li'annahu wa in kana muqaddaron, sebab kisos itu meskipun sudah ditentukan sanksinya, lakinnahu haqqul ibadi, tetapi kisos itu adalah hak yang berkenaan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya? Fayajri fihil afu wassulhu. Dalam kisos itu masih diberlakukan yang namanya adalah memaafkan dan perdamaian. Nah makanya kalau kisos misalnya terkait tentang pembunuhan itu, kalau keluarganya memberikan maaf, karena itu adalah hak yang berkenaan dengan sesama manusia, maka masih ada yang namanya pemberlakuan maaf dan perdamaian. Tapi kalau had tidak bisa. Misalnya adalah orang nyuri. Ini orang nyuri itu namanya had nanti. Orang misalnya yaitu melakukan perzinahan, itu juga namanya adalah had. Nah ini diberlakukan beda dengan kisos, tidak ada yang namanya adalah pengampunan. Sebagaimana dulu ketika ada kasus pencurian yang dilakukan oleh perempuan dari kalangan Bani Makhzumiyah,
yaitu kalangan dari klan orang-orang menengah ke atas, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini cucu dari putra angkat Nabi yang pernah menjadi panglima perang, umurnya masih yaitu 18 tahunan. Beliau ini didekati oleh kalangan Bani Makhzumiyah supaya melobi Rasulullah agar perempuan yang melakukan tindak pencurian itu diberikan keringanan. Ternyata ketika Usamah bin Zaid ini hadir kepada Rasulullah untuk menyampaikan maksud dan tujuan, Rasulullah marah. Karena Rasulullah marah. Nah, ini apa kata Rasulullah? Umat dulu itu celaka. Kenapa? Karena hukum berlaku ke bawah, tidak berlaku ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini bahasa Nabi. Baru nih. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan zat yang menggenggam jiwa Muhammad, lau qata'at Fatimatu bintu Muhammadin laqata'a Muhammadun yadaha. Jika Fatimah yang mencuri, maka Muhammad yang akan potong tangannya sendiri. Tidak ada maaf. Bisa dibedakan ya? Nah, itu. Jadi sanksi dalam Islam demikian. Nanti apakah nanti sanksi dalam Islam itu disebut tidak kemanusiaan, melanggar hak asasi manusia, itu kan hanya fitnahan lontaran dari sebagian orang yang memang tidak suka dengan sanksi yang ada. Nah, nanti ada bahasannya itu. Nah, berikutnya adalah mana tadi? Wasumiyat hadhil uqubatu hududan. Sanksi-sanksi ini disebut dengan hudud li'annaha tamna'u minal wuqu'i fi mithli dzambi, sebab itu mencegah seseorang untuk tidak jatuh pada perbuatan dosa. Jadi penting adanya sanksi, yaitu sebagai bentuk protek supaya seseorang itu tidak terjatuh pada apa yang sudah dilarang. Ini bayangkan seandainya tidak ada yang namanya sanksi. Nih, kira-kira umat manusia ini hidupnya teratur dan tentram apa tidak? Kalau nggak ada sanksi. Ada sanksi aja masih begitu, apalagi tidak ada sanksi. Nah, itu. Wal muradu min kauniha haqqan lillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan bahwa hudud itu hak Allah Subhanahu wa taala, annaha syuriat, bahwa hudud itu disyariatkan, sanksi itu disyariatkan, hukuman itu disyariatkan, li suyanatil a'radi wal ansabi wal amwali wal uquli wal anfusi anit ta'arrudi laha. Tujuannya satu adalah untuk memelihara kehormatan. Makanya yaitu orang dilarang untuk melakukan pelemparan tuduhan zina pada orang lain kalau dia tidak bisa membuktikan. Bisa dijelaskan, dibedakan? Jadi tujuan adanya sanksi, misalnya haddul qadhaf, itu sanksi bagi orang yang melakukan tuduhan kepada orang lain bahwa orang yang dituduh itu berzina. Kalau dia tidak bisa membuktikan dan menghadirkan saksi, maka yang menuduh itulah nanti yang kena sanksi. Bisa dibedakan ya. Ini menjaga kehormatan orang. Misalnya walladzina yarmunal muhsanati, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik. Misalnya walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan mereka tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi yang melihat masuknya yaitu benang ke jarum atau masuknya tempat celak itu, kawat celak masuk ke botol celaknya, maka
sanksi bagi mereka yang nuduh itu fajliduhum samanina jaldah, harus dicambuk 80 kali. Misalnya nih, saya pulang malam, terus pulang di pertengahan jalan, lihat tetangga perempuan, sudah jam 11 malam, angkot enggak ada, sepi. Ini kalau saya bawa, apa kata orang? Kalau enggak dibawa, nanti bagaimana perlakuan orang? Akhirnya saya bawa, boncenglah, bonceng. Nyampe ke kawasan tempat saya bermukim, kelihatan orang. Lalu bilanglah, Jalil, semalam jam sekian, bonceng perempuan tetangga itu bawa janda. Dituduhlah telah berzina. Nih, ketika terlontar tidak bisa membuktikan, maka yang melontarkan tuduhan itu harus diberi sanksi. Namanya menjaga kehormatan. Jelas? Makanya gak gampang untuk nuduh orang, jangan sampai terlontar. Sekali terlontar tidak bisa membuktikan dan menghadirkan saksi, maka dia yang kena sanksi. Jelas? Meskipun nih misalnya nanti nih bab zina nih, kita grebek orang nih lagi kumpul sapi. Ya, kumpul sapi grebek. Ternyata ada dalam satu kamar. Satu kamar, dua-duanya di atas kasur, laki perempuan. Ditutup selimut, dibuka nggak pakai pakaian. Disprei ada sperma, belum cukup untuk melontarkan tuduhan. Bisa tangkap? Belum cukup ini, makanya jangan gampang nuduh orang bahwa orang itu melakukan perzinahan. Namanya qadzaf. Disinilah adanya sanksi itu berfungsi, tujuannya untuk menjaga kehormatan orang. Yang kedua, wal ansabi, untuk menjaga keturunan. Makanya dilarang yang namanya perzinahan. Ini kalau orang melakukan hubungan tanpa ada tali ikatan pernikahan, nggak jelas ini bapaknya siapa, nggak jelas anaknya siapa, kacau nanti keturunan ini. Kacau. Nih, dulu di masa Arab jahiliyah itu ada yang namanya sebagian budaya, satu perempuan itu tidur dengan sekian laki-laki. Nanti kalau lahir anaknya mirip yang mana itu bapaknya. Wah, ini kan bahaya nih, anaknya siapa nih? Jadi untuk menjaga keturunan, nanti tidak ada kejelasan nasab. Wal amwali, untuk menjaga harta kekayaan, kepemilikan harta orang lain. Makanya diberilah yaitu nanti terkait sanksi adanya potong tangan dalam tindak kriminal pencurian. Supaya orang nggak gampang ngambil hak orang lain. Itu. Ini bayangkan nih, kalau nggak ada sanksi begitu, nanti orang tinggal ngambil-ngambil aja nih. Ini namanya untuk menjaga kekayaan orang lain. Wal ukulih, untuk menjaga nalar, menjaga akal. Di antaranya yaitu ada sanksi buat peminum minuman keras. Buat para pemabuk ada sanksi. Kenapa? Ini nanti akalnya lama-lama rusak. Akalnya lama-lama rusak. Makanya diproteklah pakai sanksi itu. Kemudian wal anfusi, untuk menjaga melindungi nyawa. Makanya ada yang namanya sanksi bagi tindak pidana pembunuhan. Ini kalau nggak ada nanti yang namanya hukuman itu, orang mudah untuk melakukan pembunuhan. Ini diantaranya. Oleh karena itu penting kita untuk tahu yang disebut biasanya maqasidus syariah. Tujuan itu disyariatkan. Nah itu yang paling penting untuk kita ketahui. Ghairu anna ba'da hadhil hududi ka haddiz zina wa surbil khamri haqqun khalisun lillahi ta'ala
Meskipun sebagian dari adanya hudud itu seperti had zina, orang yang minum minuman keras adalah hak murni bagi Allah Subhanahu wa taala, ay haqqun lil mujtama, itu hak untuk masyarakat. Nah, ini hak untuk masyarakat. Bayangkan nih, kalau mohon maaf nih, ada orang budaya masyarakat itu biasa tidurnya tidur bersama padahal bukan pasutri. Bahaya di masyarakat nih. Atau ada pembiaran masyarakat itu biasa pesta minuman keras. Ini juga bahaya. Oleh karena itu perlu diprotek adanya sanksi, dibatasi. Kalau melanggar, sanksi itu harus diberlakukan. Itu. Kemudian juga wa ba'duhal akharu mithlu haddil qadhafi fihi haqqun lillah wa haqqun lil abdi. Sebagian lagi itu ada hak Allah, ada hak hamba. Misalnya tadi adalah terkait tentang sanksi menuduh orang lain melakukan zina. Ini ada hak Allah, ada juga hak seorang hamba supaya kehormatannya itu bisa terjaga. Ini pengertian tentang had. Kemudian wal haddu fi istilahil jumhuri, sementara had itu dalam perspektif pandangan selain ulama mazhab Hanafi, berarti jumhur, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan uqubatun muqaddaratun syar'an adalah sanksi atau hukuman yang sudah ditentukan menurut syarak, sawaun akanat haqqan lillahi am lil abdi, baik itu kaitannya dengan hak Allah maupun hak sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi menurut jumhur adalah had itu hukuman tertentu yang diberlakukan, ya, yang ditetapkan oleh Allah, diberlakukan kepada tindak kejahatan tertentu, baik ada hak Allah maupun ada hak sesama hamba Allah. Itu namanya had. Ini penting untuk kita ketahui, karena tidak jarang adanya sanksi dalam Islam ini nanti banyak yang menentang. Nah, ini melanggar hak asasi manusia. Misalnya potong tangan itu melanggar hak asasi manusia. Misalnya memangnya yang dipotong tangan itu kalau dia terbukti tidak melanggar hak asasi manusia orang lain, orang capek-capek kerja ngumpulin diambil. Hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia, katanya kan begitu. Memangnya dia membunuh orang tidak melanggar duluan hak asasi orang lain? Nah, yang begini nih harus dipahami nih. Membunuh orang tidak dianggap melanggar hak asasi manusia. Ketika mau dikasih sanksi bunuh juga bilang hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia, padahal dia duluan yang melanggar hak asasi manusia. Bisa tangkap nggak Bapak Ibu nih? Nah, nih supaya kita paham nih, tidak kebawa oleh yang begitu-begitu itu. Nah, nih makanya nih kayak kejahatan-kejahatan tertentu kira-kira bisa nggak nanti pakai hukuman-hukuman berat itu. Nih yang agak susah sampai sekarang kan hukuman koruptor itu belum dipastikan hukumannya itu. Kira-kira Bapak Ibu ini jemaah setuju kalau koruptor itu terbukti hukumannya apa selain pemiskinan? Hah? Kira-kira itu potong tangan? Nah ini problemnya nih. Nah ini karena itu dampaknya kemana-mana itu dampaknya. Nah itu harusnya sudah ditentukan apa hukumannya. Cuma kan kita tahu ya, yang menetapkan aturan undang-undang itu ya takutnya orang begitu juga, takut kena juga. Takut kena ini undang-undang kita yang buat, ntar kita yang kena nih. Nah ini yang repotnya nih. Kemudian wal hudud anwaun. Hudud itu banyak macamnya. Satu misalnya nih, hadduz zina.
had bagi pelaku perzinahan. Wa haddul qadhaf, dan had qadhaf sudah menjadi istilah. Wah, tadi haddul qadhaf menuduh orang lain melakukan perzinahan. Wa haddus sariqah, had terkait tentang yaitu pencurian. Wa haddul hirabah, yaitu sanksi had bagi orang yang melakukan hirabah, istilah kerusakan, au qat'it tariqi, atau sanksi bagi begal. Qat'ut tariq, motong jalan, berarti begal. Wa haddu syurbil khamri, dan had bagi orang yang minum minuman khamr. Wa nahwuhu, dan lain-lain. Nah, itu yang terkait tentang had, hukuman-hukuman yang sudah ditentukan. Kemudian berikutnya adalah madhabul jumhur mengatakan huwa itlaqu lafdil haddi ala kulli uqubatin muqaddaratin. Setiap sanksi yang sudah ditentukan, sudah dipastikan, itu disebut dengan had. Sawaun akanat muqarraratan riayatan li haqqillahi ta'ala, baik memang penetapan hukum itu bertujuan untuk menjaga hak Allah, am li haqqil afrodi, maupun untuk menjaga hak masing-masing orang. Nah, ini hak masing-masing orang apa saja? Wahiyya sab'atu anwa'in, ada 7. Minha, diantaranya al-qisas, yaitu hukuman setimpal. Hukuman setimpal, qisas. Wa haddur riddah, dan termasuk juga hukuman bagi pelaku murtad, pemurtatan. Itu termasuk kategori hukumannya sudah ditentukan. Nah, ini. Kemudian Ibnu Juzai, ulama madhab Maliki, menyatakan al-jinayatu ail jaraimu al-mujibatu lil uqubati, tindak pidana atau yaitu adalah tindakan kriminal yang harus diberi sanksi. Salasah asyarotah, ada 13. Di antaranya al-qatlu, yaitu tindak kriminal kejahatan pidana pembunuhan. Wal jarhu, dan melukai orang lain. Waz zina, yaitu zina. Wal qadhaf, melemparkan tuduhan zina. Wasyurbul khamri, minum minuman keras. Wassariqah, nyolong, nyuri. Wal baghyu, melakukan bughad, pemberontakan. Wal hirabah, melakukan kerusakan hirabah. Wariddah, dan murtad. Wazindiqah, dan zindik, ateisme atau kekufuran. Wasabbullah, dan mengumpat Allah, kalau bahasa sekarang penistaan. Wasabbul anbiya, mengumpat malaikat. Nabi. Wal malaikah, dan malaikat. Wa amalus sihri, dan melakukan penyihiran. Wa tarkus sholati wassiyami, tidak sholat dan tidak puasa. Ini terkait tentang had, supaya kita nanti betul-betul paham, namun tidak terjebak menjadi objek diberlakukannya had. Wa yulahadu, perlu dicatat, annal jinayatah hiyal jarimatu, bahwa jinayah adalah jarimah fistilahil fiqhil islami, dalam terminologi hukum fikih Islam. Jinayat itu biasa diterjemahkan adalah tindak pidana. Kalau jarimah, kejahatan atau kriminal. Tapi jinayat dalam istilah hukum fikih yaitu adalah
jarimah, karena dua-duanya adalah kejahatan. Itu. Qala Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi menyatakan, salah satu dari ulama madhab Syafi'i, dan beliau juga yaitu ahli tata negara, nulis kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kesultanan, hukum-hukum pemerintahan. Karena beliau ini yaitu satu di antara Qadil Qudot, yaitu adalah bahasa kita hakim agung. Nah ini menarik, beliau ahli tata negara, banyak yang merujuk kepada Al-Ahkam As-Sultaniyah ini. Kata beliau, al-jaraimu mahduratun syar'iyatun, jarimah itu adalah yang dilarang oleh Allah, yang dilarang menurut syariat. Zajarallahu ta'ala anha bihaddin au ta'zirin, itu dicegah, diprotek oleh Allah dengan diberlakukan adanya had dan takzir. Kalau takzir itu nanti sanksinya tidak ditentukan, tapi nanti keputusan sesuai dengan keputusan hakim, kira-kira yang paling layak dapat sanksinya apa dan bagaimana. Itu namanya takzir itu. Nah, kama yulahadu anna uqubataz zindiqah wal madhkur ba'daha, sebagaimana yaitu yang perlu dicatat hukuman bagi zindiqah, yaitu dan setelahnya, yaitu adalah mengumpat Allah, mengumpat para nabi, malaikat dan ke belakang tadi, yaitu adalah hukumannya apa? Hiyal qatlu, yaitu hukuman mati. Ka'uqubatir riddati, sebagaimana hukuman bagi orang yang melakukan murtad. Nah itu sanksinya. Ini cuma untuk sanksi-sanksi ini nampaknya kita nihil untuk pernah mendengar. Mungkin yang kita dengar yaitu adanya di antaranya di Saudi ya, yaitu di Saudi ini. Misalnya potong tangannya, dan juga yaitu terkait tentang hukuman matinya. Ini nggak tahu nih di Indonesia kira-kira disetujui apa tidak nih? Nggak ada yang setuju kayaknya ya. Ya hukuman mati itu. Tapi saya tidak termasuk yang tidak setuju kalau orang itu cuma keluar dari Islam gara-gara kemiskinan, kawin sama orang sebelah lalu dihukum mati. Nah ini karena nanti harus ada yang namanya peradilan terkait tentang kemurtatan, tidak asal nuduh. Harus juga yang memberlakukan ketetapan hukumnya adalah hakim, yang kemudian memberikan sanksi yaitu adalah negara, bukan perorangan. Sementara belakangan ini tidak sedikit saudara-saudara kita yang gampang mengkafirkan orang, berarti kan orang dituduh murtad. Ya, kan gampang tuh. Ini bahaya ini nih. Orang berbeda pandangan lalu ia kafirkan. Kalau mengkafirkan orang Islam berarti kan dia sudah dinyatakan murtad. Kalau murtad kan bahaya, nanti hukumannya hukuman mati. Nah makanya yang bahaya, yang mudah melemparkan tuduhan kafir itu murtad, nanti ini malah dihalalkan darahnya. Ini yang perlu diprotek juga nih yang begini nih. Karena itu berbahaya pemahaman terkait tentang masalah takfir, yaitu mengkafirkan orang lain. Sebab kalau orang lain dikafirkan berarti dia dinyatakan murtad. Kalau dinyatakan murtad, bahaya. Hukumannya adalah hukuman bunuh. Nanti malah dia yang mengeksekusi. Padahal ini yang berhak adalah negara, bukan perorangan. Nah ini perlu orang-orang yang begitu tuh diajarkan yang begini. Kemudian apa hikmahnya? Wal hikmatu min tasyri'il hududi, hikmah disyariatkannya hukuman had. Innal hikmata min hadhil hududi awil uqubati huwa zajrun nasi wa rad'uhum an iktirafi tilkal jaraimi
hikmah dari adanya ketetapan disyariatkannya sanksi-sanksi had ini, yaitu adalah untuk bisa mencegah umat manusia, memprotek mereka supaya tidak jatuh pada tindak kejahatan, tindak kriminal, dan juga wasyanatul mujtama anil fasadi, supaya masyarakat itu bisa dijaga dan terlindungi dari kerusakan. Ini bahaya. Wattatahhur minadzunubi, dan masyarakat itu bisa steril dari yang namanya dosa. Ini Ibnu Taimiyah menyatakan, min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala anna syar'al uqubati fil jinayatil waqi'ati bainan nasi, bahwa di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terkait tentang disyariatkannya hukuman-hukuman yang berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi di antar sesama manusia, yaitu ba'duhum ala ba'din fin nufusi, sebagian lagi tindak pidana kejahatan yang terjadi antar sama manusia ada fin nufusi, berkaitan tentang jiwa, nyawa, wal abdani, berkenaan dengan badan, misalnya ada pemukulan, wal a'rodi, ya, dan juga yaitu terkait tentang kehormatan, nama baik, wal amwali, dan kekayaan, wal qatli, ada pembunuhan, ya, wal jarhi, dan tadi yaitu tindakan melukai, yaitu adalah wal qadhafi, dan qadhaf, was sariqati, dan mencuri, tujuannya tak lain ila akhirih, yaitu adalah ghayatul ihkam, yaitu tujuannya untuk menegakkan hukum berkeadilan. Nah ini, tetapi tidak kemudian melampaui batas, pelakunya juga yaitu punya hak-hak. Jadi jangan sampai kemudian nanti memberikan sanksinya keliru dan salah. Makanya kita punya adagium, ya, apa? Kalau nggak salah begini bunyinya, memutuskan orang yang bersalah dinyatakan tidak bersalah itu lebih baik daripada memberi keputusan orang tidak bersalah dinyatakan salah. Kan begitu kita tahunya, ya. Jadi orang yang bersalah diputuskan tidak bersalah lebih baik daripada ngambil keputusan orang tidak bersalah dinyatakan salah. Nah ini yang bahaya nanti, ini ada rekayasa hukum bahaya yang begini nih. Ini ada orang nih salah, ternyata hakim salah memutuskan dibebaskan, kan begitu. Lebih baik orang nggak bersalah, hakim salah memutuskan jadi bersalah. Nah ini nggak tahu nih, mudah-mudahan negeri kita Indonesia nggak ada yang begini nih, orang tak bersalah itu malah diputuskan bersalah. Kalau yang bersalah bukan salah ngambil keputusan, takutnya sengaja keputusannya tidak bersalah. Ini yang problem begini nih. Mudah-mudahan negeri kita oleh Allah dijadikan negeri yang betul-betul adil, yaitu sanksi-sanksi diberlakukan sesuai dengan kejahatannya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dia malah yang kena keputusan salah, tapi yang bersalah bukan dapat salah keputusan, tapi memang keputusannya yang salah. Oh begitu kan? Nah itu mancing kata Pak Haji. Ini bahasanya begini. Lagi berbicara tentang sanksi. Kalau bicara tindak pidana kan harus ada peradilan. Nah itu. Nah biar kita paham nih tentang hukum-hukum dalam Islam ini. Berikutnya adalah hal fi qat'il yadi ta'dibun wa qaswatun. Ini pertanyaan besar nih. Apakah sanksi potong tangan itu penyiksaan dan yaitu adalah
kebengisan. Jadi orang nyuri disanksi potong tangan. Kan begitu. Apakah sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian yang sudah dibuktikan dan diputuskan salah, potong tangannya itu adalah penyiksaan dan kebengisan hukum Islam? Itu pertanyaannya. Kan ini banyak dituduhkan. Nah ini. Inna fi tatbiki uqubatil qat'i zajran munasiban lil mujrimi wali amsalihi fil mujtama'i, bahwa dalam praktek memberikan sanksi potong tangan itu adalah bentuk sanksi yang memang pantas diberikan bagi mujrim, pelakunya, pelaku kejahatannya, kriminalnya, dan yang lain-lainnya dalam masyarakat. Dibayangkan kalau orang itu tidak diberikan sanksi potong tangan, itu masyarakat hidup tidak tenang. Kenapa? Laung pencurinya bebas kemana-mana. Pencurinya bebas kemana-mana. Ini nggak tenang orang nih. Narok mobil di luar nggak tenang, narok motor di situ nggak tenang, narok duit bahkan itu di dalam kamar juga tidak tenang. Nah ini, fahuwa rahmatun bin nasi ammatan, bukan malah disebut dengan penyiksaan dan kebengisan hukum Islam, tetapi pemberlakuan potong tangan bagi orang yang terbukti melakukan pencurian sarikoh itu adalah rahmat untuk seluruh umat manusia, karena sejatinya pencurinya sendiri dia tidak mau barangnya dicuri orang. Bisa tangkap ya? Pencurinya sendiri tidak mau miliknya dicuri orang. Ternyata memang kehilangan barang diambil orang itu memang tidak mengenakan. Hidup tidak tenang. Jadi pencurinya aja lo nggak mau dicuri barangnya. Apalagi yang nggak pernah nyuri. Nah, maka hidupnya tenang. Disitulah yang disebut rahmat. Nah, jadi bukan sekedar untuk melindungi orang yang kehilangan kepemilikan, tapi sebetulnya juga melindungi orang yang suka nyuri, barangnya pun juga tidak boleh dicuri. Itulah hukum Islam. Jadi tidak ada yang namanya itu melanggar hak asasi manusia. Dia sendiri yang duluan, kecuali pada kasus-kasus tertentu nanti hakim negara memutuskan jangan. Misalnya dulu di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada orang mencuri ngambil onta disembelih karena memang paceklik. Nah, dipanggil dulu, setelah ada laporan, terlapor dipanggil, pelapor dipanggil. Jadi pelapor itu pemilik onta, diminta BAP-nya oleh Sayyidina Umar. Kan bahasa sekarang BAP ya. Kemudian terlapor itu diminta BAP-nya. Sayyidina Umar tidak memutuskan dengan hanya laporan dari pelapor, tapi minta keterangan dari terlapor, di BAP juga. Ternyata kasusnya masa paceklik, dia kerja tidak keluar gajinya, nggak dikasih makan, lapar. Maka yang disalahkan bukan yang terlapor, tapi pelapor. Gara-gara kamu begini, orang jadi nyuri. Nah ini, pada kasus itu tidak diberlakukan. Nah ini artinya hukuman dalam hukum Islam itu sejatinya adalah rahmat untuk seluruh umat manusia. Orang membunuh, sanksinya dibunuh. Sebetulnya pembunuhnya sendiri nggak mau dibunuh, makanya protes juga dia. Kan begitu kan? Koruptor itu sama, ndak mau miliknya itu dikorupsi. Sama. Nah, ini namanya, jadi adanya uqubah sejatinya rahmatun bin nasih ammatan adalah rahmat Allah untuk seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita dijaga, harta kekayaan kita juga dijaga. Mudah-mudahan negeri kita terjaga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini belum masuk babnya ya. Ya. Iya ya, bukan udut ya, hudud. Baik, masuk ke sesi diskusi, ada waktu 10 menit.
menit atau 15 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar hudud atau had atau sanksi. Pak Andika dari lawyer. Oh, kalau lawyer ngasih tambahan bukan pertanyaan. Jadi tambahan bagaimana pandangan dalam penerapan hukum positif. Wassalamualaikum. Masukkan tadi itu ada gium dalam keadaan hakim itu gara-gara buat memberikan putusan, maka ada gium yang ini lebih baik membebaskan dalam keadaan hakim ragu-ragu, lebih baik hakim membebaskan 1000 orang bersalah daripada memvonis 1 orang yang bersalah. Ya. Ini menarik ya, sanksi. Tapi ini sanksi hukum pidana. Jadi memang sanksinya berulang untuk menciptakan suatu ketimpangan atau mengkebalan atau hukum pidana. Diatur juga kan di Islam itu sanksi etika ya, perkara etika. Kalau memang untuk sanksi dibutuhkan supaya aturan benar efektif. Dalam suatu organisasi kan perlu juga sanksi karena bagaimana tertib itu dijelaskan di Islam itu wajib ada sanksi. Jadi masih ini salah contoh. Tentu ada tertibnya. Ikut sadarnya bisa biaya. Ini dan subuh jam 5, maka bangunnya jam 5. Lalu ada kalau enggak sanksi itu dia tidak bisa. Iya. Ada sanksi memang usaha gitu. Karena usaha. Terus imam apa misalnya? Jadi saya tanya, ada sanksinya tidak gitu? Iya. Sanksi pidana aja, sanksi pelanggaran pidana dulu, sanksi pertanyaannya diatur juga nggak wajib nggak ada sanksi di pelanggaran etika, pelanggaran moral, pelanggaran akal etik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Itu terkait tentang adagium tadi yang pada intinya yaitu kalau hakim memberikan keputusan, salah keputusannya, orang yang bersalah dinyatakan tadi yaitu dibebaskan, itu lebih baik daripada ternyata orang tidak bersalah dinyatakan salah, dijebloskan. Oh iya, itu yang penting begitu itu. Tapi apakah diatur dalam Islam terkait tentang sanksi? Nabi kita itu basyirun wa nadhiro. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyirun wa nadhiro. Basyir itu menyampaikan berita gembira terkait tentang reward. Kata kampung saya itu. Kemudian wa nadhiro, ada peringatan. Kalau peringatan ini ternyata tidak dipenuhi, dilanggar, ada namanya yaitu nadhiron, namanya punishment. Kata orang kampung saya ya. Jadi reward and punishment itu penting. Jadi ada yang namanya apresiasi, bentuknya adalah pahala, ada bentuk yang namanya sanksi. Makanya di Islam itu ada yang namanya ajrun, pahala nanti di akhirat surga, ada yang namanya yaitu adalah adab, siksa, basyir wa nadhir. Maka dalam hukum Islam untuk ngatur kehidupan dunia diatur. Tapi yang sudah ditentukan oleh nas, Quran maupun hadis namanya hudud. Yang tidak diatur nanti namanya takzir. Nah, takzir ini hukumannya, sanksinya itu berdasarkan nanti keperluannya supaya apa. Misalnya nih, ini orang yang nyuri hukumannya potong tangan. Ternyata koruptor itu dianggap melakukan syarikoh apa enggak? Kan kira-kira gitu, potong tangan. Wah, kalau dia potong tangan masih bisa melakukan lagi karena dia masih punya mulut. Oh, ternyata keputusannya hukum mati saja, monggo-monggo saja.
Jadi takzir itu tidak diatur, tapi disesuaikan dengan sanksi apa yang layak supaya ada jera. Itu takzir. Nah, dalam organisasi penting namanya, yaitu apresiasi dan juga adanya sanksi. Penting. Ini kalau enggak ada apresiasi, orang tidak termotivasi. Kalau enggak ada sanksi, orang ini nanti leha-leha. Nah, jadi yang namanya apresiasi dan sanksi, reward and punishment itu mesti ada. Dalam keluarga saja, kita kalau anak berprestasi, kasih apresiasi. Tapi kalau dia ternyata melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang sudah sepakati atau etika, perlu diberi sanksi. Jadi apresiasi dan sanksi itu penting supaya tatanan kehidupan dalam keluarga dan masyarakat tetap aman, nyaman, dan terjaga. Kalau bahasa orang kampung saya namanya adalah sampang bahari. Oh, ada kepanjangannya itu. Ya, artinya aman, nyaman, kemudian tenang, tentram. Nah, itu baru. Jadi penting, di mana saja penting. Ada reward, ada punishment. Misalnya nih, ustadznya nggak datang, dikasih punishment. Apa? Jarang datang ustadznya nih, ya nggak usah dijadwal. Kan begitu sanksinya kan? Ya, tapi kalau datang, ya pulangnya kasih apresiasi. Kan begitu Pak Ji ya? Iya, kalau datang nggak dikasih apresiasi, itu nggak datang ustadznya itu. Jadi penting apresiasi untuk memotivasi, kemudian sanksi supaya juga tidak, yaitu sak karepi diwi. Bisa dibedakan ya? Penting di mana-mana itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Wah. Ini. Apa sih? Apa bedanya apa sanksi? Terima kasih Ustaz. Ini saya ada di sudut kanan, ada di sudut kanan ini belum pernah bertanya ya. Kayaknya lebih asik kalau ada di dalam, saya bisa melihat dengan jelas gitu. Ustaz, suara boleh. Ustaz, terima kasih. Ini masalah sanksi dan pertama, kalau nilai korupsi untuk potong tangan itu dalam bisa berapa sih? Sampai berapa tinggi? Misalnya nilainya berapa? Misalnya dipotong tangan 1 miliar, dihukuman itu 10 miliar. Kedua, ini kan yang lagi marak di media sosial itu adalah sanksi bagi pejabat yang korupsi. Nah, sedangkan hari ini kan terjadi korupsi itu dari tingkat bawah sampai tingkat atas, mulai tingkat RT, RW sampai rakyatnya. Rakyat kan kemarin misalnya habis pemilu bahwa mereka menerima uang, itu kan hasil juga mungkin sebagian dari tapi kenyataannya rakyat yang paling kencang berbicara masalah korupsi sudah diedikan menerima korupsi partai. Nah, bagaimana cara mensanksi rakyat yang berpendapat terhadap korupsi? Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, iya. Baik, begini. Terkait tentang syarikoh, itu definisi syarikoh ini kalau mau diterapkan ke koruptor, sanksinya itu dari definisinya bilang nggak ketemu. Karena yang dimaksud syarikoh mencuri itu adalah harta kekayaan milik orang yang disimpan di tempat tertentu mencapai batas minimal tertentu. Nah, itu bisa tangkap ya, itu nanti syarikoh itu ada nanti di belakang. Jadi syarikoh itu, nih misalnya nih ada orang narok motor atau narok uang atau narok emas di depan pagar rumahnya, diambil, memang milik orang diambil, tapi tidak termasuk syarikoh, hukum kena sanksi
nyuri itu. Kenapa? Karena tidak disimpan di tempat tertentu. Jadi ya ini agak repotnya nih. Jadi yang dimaksud sarikoh, pencurian yang terkena sanksi itu ngambil harta milik orang lain yang disimpan di tempat khusus dan dijaga. Misalnya kita naruh di kamar tidur, di lemari khusus, masih ada yang masuk ngambil. Nah itu sarikoh dulu, bukan yang ada di teras gitu. Kemudian jumlahnya berapa gram, kan gitu kan, jumlahnya berapa gram, kira-kira enggak nyampe itu 50 juta itu sudah masuk. Wah kalau miliaran sudah lebih batasannya. Cuma kalau mau dikenakan dalam fikih ini koruptor ini ngambil punya siapa, kan gitu kan kalau dipertanyakan. Terus yang diambil barang yang disimpan di mana. Nah kalau definisi ini nggak ketemu kita, nggak ketemu definisi sarikoh. Tapi saya sepakat dengan pandangan ulama yang tidak masyhur pandangannya. Di antaranya seingat saya Imam Al-Hasan Al-Basri itu di antaranya, pokoknya apapun yang diambil, berapapun dimanapun, kalau bukan miliknya itu sarikoh. Wah saya lebih setuju ini nih, bisa tangkap ya. Jadi kalau pakai definisi itu, milik orang disimpan di tempat ini, tempat itu. Nah ini agak repot nih. Misalnya saya naruh uang di depan pintu, lupa kan, diambil orang, itu tidak termasuk sarikoh, karena uang yang diambil orang, uang saya tidak tersimpan di tempat khusus dan dijaga, tidak masuk. Kalau definisi fikih sarikoh itu ya. Nah, tapi ada pandangan ulama tadi, pokoknya ngambil hak orang lain, kapanpun, dimanapun, berapapun, itu sarikoh. Nah ini, kalau pakai ini kena semua itu, sanksi yang begitu tuh. Nah, jelas maksudnya ya. Nah, cuma nanti kalau nggak ketemu, kira-kira pakainya had sarikoh apa pakai takzir. Kalau pakai had sarikoh nyuri cuma potong tangan, kalau terbukti, kan begitu kan. Tapi kalau dipenjarakan sudah terbukti sebetulnya ya. Kalau hakim tipikor memutuskan gini kan sudah terbukti. Nah ini, cuma kan sanksi itu kan tidak ada yang berani untuk memutuskan dan menetapkan. Jadi kalau korupsi itu mulai dari hulu ke hilir kena semua, ya kena berarti kalau pakai had sarikoh definisi yang menyatakan bahwa punya siapa saja yang diambil itu tetap kena, yaitu tindak pidana pencurian sarikoh, maka dia kena. Nah ini untuk memprotek itulah ditetapkannya haddus sarikoh, sanksi hukuman bagi pencurian untuk menjaga kepemilikan orang. Karena kita sendiri pun sebetulnya juga tidak mau diambil milik kita oleh orang. Bahkan tadi yang ngambil pun tidak mau barangnya diambil orang. Ini karena tidak diberlakukan, ya diberlakukan aja kadang masih ada yang ngambil, apalagi tidak gampang itu nanti, ya selesai. Ini yang repot ya begini nih. Jadi ternyata budaya ngambil ngemplang kan, itu mulai dari yang bawah kecil sampai ke atas. Nah, makanya kita diajarkan oleh ulama kita, kalau anak kita, cucu kita, ponakan kita minta jajan, itu harganya 2.000, 5.000, dikasih uang 10.000, tanyain kembaliannya. Jangan dibiarkan, nggak balik. Berapa jajannya berapa? 3.000 kek, 3.000 nih, 3.000 kasih 10.000, nggak balik. Didiamin aja, mentang-mentang banyak duitnya. Tuh benih-benih korupsi itu begitu tuh. Tanyain, mana kembaliannya? Nah ini, masalah nanti sudah dikasih minta lagi, nggak apa-apa. Kalau saya bilang, kembalikan, 3.000 balikin. Pak, beli lagi, enggak apa-apa, nih tak kasih lagi.
Ya, jelas sudah ya. Ini benih-benih korupsi itu udah nilep punya orang tua sama punya kakek itu. Minta jajan 3.000 dikasih 10.000, kembaliannya nggak ada balik. Kakek nenek emak bapaknya diemin. Itu benih-benih di situ tuh. Jelas ya. Nah, sudah mulai berani ngemplang yang begitu tuh. Nah, harus balik 3.000, balik 7.000, balik 7.000. Ternyata nyampe warung ada yang pengen dibeli lagi, enggak apa-apa, balik dulu. Makan, Pak, saya pengen itu. Oh ya, sudah nih, tak kasih lagi. Nah ini, nah benih-benih begini nih kadang nih. Nah ini, yang perlu juga kita protek. Ya akhirnya terus kebiasaan. Nah yang begini nih. Mudah-mudahan anak cucu kita sudah kita protek ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu Pak Also ya. Selanjutnya nanti di belakang katanya. Ustaz, ini biar di para nasabah, para pendengar. Oh iya iya. Saya ingin Pak Ustaz menjelaskan membawa dari masalah ke bahasa Indonesia mengenai terutama hak Allah. Jadi dari terminologi di sini tadi hak Allah itu ternyata lebih luas pengertiannya. Padahal hak Allah selama ini kita pahami adalah hak Allah untuk disembah, hak Allah untuk disebutkan dan lain-lain. Terus ada hak manusia, kalau hak manusia jelas ada kewajiban yang dengan bahasa Indonesia bisa gandeng. Kamu punya hak untuk diaman, untuk aman. Indonesia punya kewajiban jangan melanggar dan sebagainya. Ya. Kalau hak Allah ini kan tidak ada kewajiban. Jadi nanti penjelasan saya biar apa yang dijelaskan Pak Ustaz nanti bisa merasa lebih baik. Terima kasih. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hak buat manusia aturannya ada hak kalau dia melakukan kewajiban, kan gitu. Jadi kewajiban dan hak, kalau bahasa saya bukan hak dan kewajiban, kewajiban dan hak. Kalau hak dan kewajiban seringkali nuntut hak dulu, kewajiban belum. Kalau kewajiban dan hak lakukan dulu kewajibannya baru dapat hak. Nah terkait sanksi ini sebetulnya bahwa manusia ini kan oleh Allah diberikan aturan. Apa? Allah yaitu memberikan hak kepada masyarakat secara umum, kepada individu. Nah ini. Nah, hak itu diberikan oleh Allah karena memang aturannya untuk kemaslahatan. Bukan hak dan kewajiban itu. Bisa dibedakan ya? Jadi bukan hak dan kewajiban yang kita pahami dalam kita berinteraksi sosial. Dalam hukum bukan. Tapi bahwa Allah memberikan hak karena Allah menentukan itu untuk kemaslahatan umat manusia. Misalnya duit itu kan hak orang, namanya hakul adami. Kalau diambil nggak cukup istighfar ke Allah, tapi harus minta maaf. Kalau sholat itu kan langsung hak Allah. Kalau 50 tahun nggak sholat, taubatnya gampang. Itu namanya hak Allah sama hak adami, hak manusia. Nah kayak tadi itu sebetulnya disebut hakun lillah, ay hakul mujtama, karena Allah memberikan aturan syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga manusia itu punya hak berdasarkan dari ketetapan Allah, jangan dirusak. Bukan berarti hak dan kewajiban dalam kehidupan yang kita jalin sehari-hari. Ada hak, ada kewajiban. Ini kalau hak Allah dipahami itu, Allah punya kewajiban apa ya? Beda, bukan itu Pak Haji ya. Jadi bukan itu. Jadi bukan hak dan kewajiban seperti yang kita pahami dalam kehidupan muamalah, kehidupan bernegara, kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Tapi ini adalah ketentuan dari Allah yang memang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Kaitannya kepemilikan. Tadi hak Allah misalnya sholat. Kemudian hak adami, hak manusia, kepemilikan harta. Itu kalau hakul adami kan susah taubatnya. Kalau nyuri sapinya orang, korupsi, minta maaf sama siapa itu? Ya sama pemilik. Tapi kalau orang nggak puasa, nggak sholat, gampang itu taubatnya. Karena itu murni hablum minallah. Begitu Pak Haji ya. Bukan hak kewajiban itu. Oh ya itu.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada namanya hukukul insan, ada nanti adalah yaitu hukukul ilah, hak-hak Tuhan. Ada ham, ada had. Oh, pakai T, hak Tuhan gitu. Iya. Kalau kita kan ham hak asasi manusia. Arabnya kan ada hukukul insan, ada al-hukuk al-insaniyah. Bahasa Arabnya ini. Iya. Jadi kalau Allah ngasih kita banyak nikmat, lu kewajibanmu ya sholat taat lah kan gitu. Kita kan ini Allah cuma minta satu. Ini nih saya ingat nih. Saya ingat di sarahnya Hikam Ibnu Athaillah itu yang Ibnu Abbad bilang begini. Allahu yatlubu minkal istiqomah wa antah tatlu minhul karomah. Allah cuma minta satu sama kamu, istiqomah. Tapi kamu sering nuntut karomah. Sudah sering dikasih karomah nikmat, tapi kamu ternyata tidak pernah melaksanakan permintaan Allah. Nah itu hak Allah itu. Udah dikasih hidup, dikasih sehat, dikasih enak, tapi ternyata hak Allahnya tidak dijalankan. Itu yang dimaksud. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampun? Ya, baik, saya kira itu. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keluarga besar kita, sampai ke negeri kita oleh Allah dijadikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Semuanya dapat rezeki lancar, aman, damai, dan keadilan bisa ditegakkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa awladina wa azwajina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa masyayikhina wa talamidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma وعلنا وارض المسلمين. اللهم سلمنا ولنا والمسلمين. اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير واجعلنا من أهل القرآن الكريم واجعل القرآن لنا يوم القيامة شفيعا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ولف عند الحساب. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة من ذرياتنا. اللهم اجعلنا من أهل حسن الخاتمة. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفورا. ربنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul ya Allah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.